Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai ruang lingkup dalam manajemen keuangan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan, pertama-tama kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septrian Sulu dengan NPM 23130061, dan di sini ada rekan saya, dipersilakan. Nama saya Nabila Adrina dengan NPM 23130054. Nama saya Andi Prasetyo dengan NPM 23130017. Demikianlah perkenalan singkat dari kami. Sekarang langsung saja kita pada pembahasan. Pengertian ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah jantungan dari setiap organisasi, baik itu perusahaan rintisan kecil maupun korporasi multinasional. Secara sederhana, manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya moneter untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Pentingnya manajemen keuangan. Pentingnya manajemen keuangan terletak pada perannya sebagai pilar utama dalam mendukung kelangsungan dan pertumbuhan organisasi. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan dapat terjebak dalam krisis likuiditas, gagal memanfaatkan peluang investasi, atau bahkan menghadapi kebangkrutan. Adapun tujuan utama manajemen keuangan seringkali diarahkan pada maksimalisasi nilai perusahaan yang biasanya diukur melalui peningkatan harga saham atau nilai ekuitas bagi pemegang saham. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan sangat luas, mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan anggaran hingga pengambilan keputusan investasi yang lebih kompleks. Secara umum, ruang lingkup ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 area utama: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa manajemen keuangan juga harus merespon tantangan baru seperti digitalisasi dan risiko cyber. Fungsi utama manajemen keuangan itu ada 4. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah langkah awal dan krusial dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk memetakan arah finansial organisasi. Proses ini melibatkan penyusunan anggaran, peramalan keuangan, serta penetapan tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua itu adalah pengelolaan aset. Pengelolaan aset adalah fungsi manajemen keuangan yang berfokus pada optimalisasi penggunaan aset organisasi, baik aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, maupun aset tetap yaitu seperti gedung dan mesin. Yang ketiga itu ada pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah fungsi yang memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Ini melibatkan pemantauan kinerja keuangan, analisis laporan keuangan, dan pengendalian biaya untuk pemborosan atau penyimpangan. Yang keempat ada keputusan keuangan dalam manajemen keuangan. Keputusan keuangan ini adalah inti dari manajemen keuangan yang berfungsi sebagai roda penggerak yang menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Keputusan ini mencakup 3 pilar utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Baik, selanjutnya adalah keputusan keuangan dalam manajemen keuangan. Keputusan keuangan adalah inti dari manajemen keuangan, berfungsi sebagai roda penggerak yang menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Keputusan ini mencakup 3 pilar utama. Yang pertama keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Ketiganya saling berkaitan, membentuk strategi finansial yang tidak hanya memastikan kelangsungan operasional, tetapi juga memaksimalkan nilai perusahaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dalam lingkungan bisnis modern di mana teknologi, globalisasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan terus berevolusi, keputusan di keuangan menurut kombinasi analisis mendalam, ketajaman strategis, dan adaptasi terhadap tren terkini
Dengan memanfaatkan data dan wawasan berbasis teknologi, manajer keuangan kini dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, meskipun tantangan seperti ketidakpastian ekonomi dan risiko baru terus mengintai. Selanjutnya yaitu keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Keputusan investasi berfokus pada alokasi sumber daya finansial ke proyek atau aset yang diharapkan menghasilkan pengembalian optimal. Hal ini berfokus pada seleksi proyek investasi, analisis risiko dan pengembalian, serta penggunaan teknik penilaian seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period. Keputusan ini sangat kritis karena mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk bersaing di pasar. Kemudian, keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan menentukan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai operasi dan investasinya. Hal ini melibatkan pemilihan struktur modal yang optimal, keseimbangan antara ekuitas saham dan utang atau pinjaman, serta identifikasi sumber pendanaan seperti pinjaman bank, penerbitan saham, atau laba. Ditahan keputusan ini juga mempertimbangkan biaya modal, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atau kreditor. Yang ketiga yaitu keputusan dividen atau dividend decision. Keputusan dividen berkaitan dengan bagaimana laba perusahaan didistribusikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali ke dalam bisnis keputusan. Hal ini mencakup penentuan kebijakan dividen seperti rasio pembayaran dividen serta pertimbangan apakah laba lebih baik digunakan untuk ekspansi, pembayaran utang, atau pembagian kepada pemegang saham. Lingkungan manajemen keuangan. Manajemen keuangan tidak beroperasi dalam ruang hampa. Dia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk keputusan finansial sebuah organisasi. Lingkungan manajemen keuangan, baik dari dalam maupun luar perusahaan, menciptakan kerangka dinamis yang menuntut manajemen keuangan untuk tetap adaptif dan responsif. Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, sistem informasi, dan budaya perusahaan. Sementara lingkungan eksternal meliputi pasar keuangan, kebijakan pemerintah, serta kondisi makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, lingkungan ini semakin kompleks, ditandai oleh perubahan cepat dalam teknologi, regulasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Dengan memahami dan menavigasikan lingkungan ini, sementara keuangan dapat merancang strategi yang tidak hanya mendukung stabilitas finansial, tetapi juga memposisikan organisasi untuk berkembang di tengah ketidakpastian. Lingkungan manajemen keuangan. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal merujuk pada faktor-faktor dalam organisasi yang memengaruhi pengelolaan keuangan, termasuk struktur organisasi, sistem informasi keuangan, dan budaya perusahaan. Struktur organisasi menentukan bagaimana keputusan keuangan dibuat dan diimplementasikan. Misalnya, organisasi dengan struktur hierarkis mungkin menghadapi keterlambatan dalam pengambilan keputusan, sementara struktur yang lebih datar memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perusahaan yang besar. 2. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup kekuatan di luar kendali langsung perusahaan, seperti pasar keuangan, kebijakan ekonomi, dan regulasi pemerintah, serta kondisi makroekonomi. Pasar keuangan menyediakan sumber pendanaan seperti saham dan obligasi, dan menentukan biaya modal melalui fluktuasi suhu bunga dan harga saham. Kebijakan pemerintah seperti pajak atau regulasi keuangan dapat mengubah struktur biaya perusahaan seperti itu. Faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mempengaruhi daya beli pelanggan, biaya operasional, dan profitabilitas. Peran dan tanggung jawab manajer keuangan.
Manajer keuangan adalah arsitek di balik stabilitas dan pertumbuhan finansial sebuah organisasi. Mereka tidak hanya bertugas mengelola angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga merancang strategi yang menyelaraskan tujuan finansial dengan visi jangka panjang perusahaan. Peran mereka mencakup pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Sementara, tanggung jawab mereka menuntut kompetensi teknis, pemikiran kritis, dan integritas etis. Dalam era yang ditandai oleh digitalisasi, globalisasi, dan meningkatnya ekspektasi terhadap keberlanjutan manajer keuangan, harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar. Dengan kemampuan untuk menavigasi kompleksitas ini, mereka menjadi katalis yang mengubah tantangan menjadi peluang, memastikan organisasi tetap kompetitif dan bertahan di tengah ketidakpastian. Peran dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama itu tugas utama manajer keuangan. Manajer keuangan memiliki tanggung jawab inti untuk mengawasi semua aspek keuangan organisasi, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Tugas utama mereka yaitu meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, analisis investasi, pengaturan struktur pendanaan, dan pengendalian biaya. Yang kedua itu ada kompetensi yang diperlukan. Untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif, manajer keuangan memerlukan kombinasi kompetensi teknis, analitis, dan interpersonal. Kompetensi teknis mencakup pemahaman mendalam tentang akuntansi, analisis keuangan, dan pasar modal. Yang ketiga itu ada etika dalam manajemen keuangan. Integritas etis adalah pilar utama dalam manajer keuangan, mengingat mereka mengelola sumber daya yang mempengaruhi banyak pemangku kepentingan. Etika dalam manajer keuangan mencakup transparansi dalam pelaporan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Yang keempat ada hubungan dengan pemangku kepentingan. Manajer keuangan berperan sebagai jembatan antara organisasi dan pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Selanjutnya adalah tantangan dan tren dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan berada di persimpangan yang dinamis, di mana inovasi teknologi, perubahan regulasi, dan ekspektasi sosial terus membentuk ulang cara organisasi mengelola sumber daya finansial mereka. Tantangan modern seperti digitalisasi, manajemen risiko yang semakin kompleks, dan tekanan untuk keberlanjutan menuntut manajer keuangan untuk berpikir jauh ke depan. Sementara tren seperti teknologi keuangan atau fintech, globalisasi, dan fokus pada tanggung jawab sosial membuka peluang baru untuk menciptakan nilai. Dalam lingkungan yang bergerak cepat ini, manajer keuangan harus menggabungkan ketajaman analitis dengan fleksibilitas strategis untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan perkembangan terkini. Dengan merangkul perubahan ini, mereka dapat mengarahkan organisasi menuju ketahanan finansial dan pertumbuhan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Selanjutnya adalah tantangan dan tren manajemen keuangan. Yang pertama, digitalisasi dan teknologi keuangan atau fintech. Digitalisasi telah merevolusi keuangan, mengubah cara perusahaan merencanakan, mengelola, dan mengendalikan keuangan mereka. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau blockchain dan analitik data memungkinkan pengembalian yang lebih cepat dan akurat. Tetapi juga membawa tantangan seperti biaya implementasi dan kebutuhan akan keterampilan baru. Yang kedua, manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan telah menjadi fokus utama dalam manajemen keuangan modern, terutama dengan meningkatnya volatilitas pasar, ancaman cyber, dan ketidakpastian geopolitik. Risiko keuangan mencakup fluktuasi suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan potensi gagal bayar kredit. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial telah menjadi prioritas utama dalam manajemen keuangan, didorong oleh tekanan dari investor, regulator, dan masyarakat untuk mematuhi standar lingkungan,
sosial, dan tata kelola ESG. Selanjutnya yaitu globalisasi dan dampaknya pada keputusan keuangan. Globalisasi telah memperluas peluang sekaligus memperbesar risiko dalam manajemen keuangan. Pasar internasional menawarkan akses ke pendanaan, pelanggan, dan sumber daya baru, tetapi juga memperkenalkan tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, perbedaan regulasi, dan ketegangan geopolitik. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pilar strategi yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya finansial untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan memberikan panduan fundamental bagi manajer keuangan untuk membuat keputusan yang cerdas, menyeimbangkan risiko dan peluang, serta memastikan keberlanjutan finansial dalam dunia yang terus berubah, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya fokus pada keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini tetap relevan, namun terus berevolusi untuk menjawab tantangan modern. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan, yaitu ada 3. 1. Prinsip maksimalisasi nilai perusahaan. Prinsip inti manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang biasanya diukur melalui peningkatan nilai ekuitas atau harga saham bagi pemegang saham. Prinsip ini mendorong manajer keuangan untuk membuat keputusan yang meningkat kekayaan pemilik sambil mempertimbangkan risiko. Yaitu selanjutnya 2. Prinsip manajemen risiko. Manajemen risiko adalah prinsip dasar yang menekankan pentingnya mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko keuangan untuk melindungi aset dan stabilitas organisasi. Risiko dapat berasal dari fluktuasi pasar, ancaman cyber, dan perubahan regulasi. Dan manajer keuangan harus merancang strategi untuk meminimalkan dampaknya tanpa mengorbankan peluang pertumbuhan. Selanjutnya, 3. Prinsip nilai waktu uang. Prinsip nilai waktu uang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan karena potensi untuk diinvestasikan dan menghasilkan pengembalian. Tantangan dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu menuntut ketepatan dalam menyeimbangkan peluang dan risiko untuk mendukung tujuan organisasi. Namun, di tengah langkah bisnis yang terus berubah, manajer keuangan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kemajuan teknologi hingga tekanan regulasi dan ekspektasi sosial. Tantangan ini tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga memerlukan pemikiran strategis dan adaptasi yang cepat. Tantangan dalam manajemen keuangan yang pertama itu digitalisasi dan adopsi teknologi keuangan. Digitalisasi telah mengubah paradigma manajemen keuangan, menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan analitik data. Namun, tantangan utama terletak pada biaya kerja, implementasi yang tinggi, kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan risiko keamanan siber yang menyertai adopsi teknologi ini. Yang kedua itu ada manajemen risiko dalam lingkungan yang volatil. Volatil ekonomi, ancaman siber, dan ketidakpastian geopolitik telah memperbesar tantangan dalam manajemen risiko keuangan. Manajer keuangan harus mengelola risiko seperti fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, dan gangguan rantai pasok sambil memastikan likuiditas dan probabilitas. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar ESG. Meningkatnya regulasi terutama terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola menimbulkan tantangan yang signifikan dalam manajemen keuangan. Perusahaan harus mematuhi
standar pelaporan yang ketat seperti regulasi ESG, Uni Eropa atau standar akuntansi internasional, sambil mengelola biaya kepatuhan yang tinggi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Berdasarkan materi di atas, jadi dapat kami simpulkan bahwasannya manajemen keuangan adalah tulang punggung setiap organisasi, mengarahkan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan yang strategis di tengah dinamika pasar yang kompleks pada saat ini. Ruang lingkup yang luas mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan aset, pengendalian keuangan, serta keputusan investasi pendanaan dan dividen, yang semuanya saling terhubung untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Lingkungan internal seperti struktur organisasi dan budaya perusahaan, serta eksternal seperti pasar keuangan dan regulasi pemerintah, membentuk konteks di mana manajer keuangan beroperasi. Peran manajer keuangan tidak hanya teknis tetapi juga strategis, menuntut kompetensi, integritas etis, dan kemampuan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami dalam penyampaian materi, semoga kawan-kawan semua dapat memakluminya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban armada.